warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Mayraista. Saya merupakan dosen pada Prodi Ilmu Administrasi Negara di Institusi Stisipol Chandra di Muka. Dengan bidang keahlian meliputi mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan juga Sistem Hukum Indonesia. Adapun dalam setiap perkuliahan yang saya laksanakan menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS dan kemudian diajarkan kepada mahasiswa pada semester 3 Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini merupakan mata kuliah yang membahas mengenai sejarah hukum administrasi negara, kemudian ada hubungan hukum administrasi negara, lalu sifat hukum administrasi negara, tindakan pemerintah, instrumen pemerintahan, azas-azas umum pemerintahan yang baik, kedudukan pejabat publik, kemudian deviasi perbuatan pemerintah, penegakan hukum administrasi, dan juga yang terakhir adalah mengenai sanksi administrasi. Nah, diharapkan dengan mengikuti mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini, mahasiswa mendapatkan luaran sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip serta juga kaidah hukum administrasi negara dan etika administrasi publik. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengidentifikasi permasalahan hukum administrasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga teori ketatanegaraan. Nah, selanjutnya mahasiswa juga diharapkan mampu juga mengidentifikasi apa saja kedudukan dan kewenangan juga tindakan pemerintah. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai pengantar hukum administrasi negara, lalu sumber hukum administrasi negara, kemudian kedudukan, wewenang, dan juga tindakan hukum dari pemerintah, lalu juga ada mengenai instrumen pemerintahan, azas-azas umum pemerintahan yang baik, lalu perlindungan hukum di dalam hukum administrasi negara, kemudian ada juga mengenai penegakan hukum dan juga pertanggungjawaban hukum di dalam hukum administrasi negara, dan kemudian ada juga mengenai kelembagaan peradilan administrasi negara, diskresi di dalam hukum administrasi negara, dan yang terakhir juga yang tidak kalah penting adalah mengenai hak asasi manusia dan juga governansi publik. Kemudian selanjutnya untuk perkuliahan hukum administrasi negara ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka di kelas, kemudian 2 kali pertemuannya adalah UTS, yaitu ujian tengah semester, dan juga 1 pertemuan lagi adalah ujian akhir semester. Kemudian di dalam perkuliahan ini kami juga menggunakan LMS yang dapat diakses oleh mahasiswa dan juga dosen melalui Sisfol Stisipol Chandra di Muka.ac.id, yang mana mahasiswa dapat mengupload tugas-tugas mereka yang diberikan oleh dosen, dan juga dosen juga bisa mengupload materi-materi perkuliahan, kemudian juga mengadakan forum diskusi di dalam melalui web LMS tersebut. Kemudian juga dosen juga memberikan proyek-proyek juga bisa melalui LMS tersebut, dan juga terakhir juga bisa memasukkan video-video pembelajaran terkait dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kemudian terkait dengan juga teknik pembelajaran, kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai delivery, kemudian sekarang menjelaskan mengenai interaksi. Jadi interaksi ini sangat diperlukan di dalam proses perkuliahan, sehingga apa? Sehingga perkuliahan tidak hanya satu arah. Jadi perkuliahan dilakukan 2 arah, karena sudah mengacu kepada SCL atau Student Center Learning, yang mana tidak hanya dosen yang menjelaskan, tapi juga mahasiswa juga ikut berdiskusi, juga interaktif juga bersama dengan dosen tersebut di dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kemudian terkait dengan asesmen ini terkait dengan bobot penilaian. Bobot penilaian ini sudah dijelaskan pada
RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Bobot penilaian ini meliputi juga partisipasi kehadiran, kemudian ada juga partisipasi dalam tugas, kemudian partisipasi di dalam UTS atau ujian tengah semester, dan juga partisipasi di dalam mengerjakan ujian akhir semester atau juga bisa dengan menggunakan final project atau juga tugas akhir. Seperti itu. Nah, kemudian dari penyampaian tadi terkait dengan proses perkuliahan, delivery, kemudian interaction dan juga assessment, itu dengan tujuan agar mahasiswa dapat berpikir kritis dalam mencari solusi yang tepat terkait dengan permasalahan, terutama berkaitan dengan hukum administrasi negara. Selanjutnya, silahkan kita menyaksikan video salah satu pertemuan terkait dengan mata kuliah hukum administrasi negara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua dalam keadaan sehat ya hari ini? Oke, sudah makan semua? Sudah ya. Nah, jadi sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai untuk berdoa dulu, gitu ya. Berdoa gitu, supaya ilmu kita bermanfaat dan berkah. Ya, silakan mungkin ketua kelasnya langsung dipimpin. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ridwan. Jadi kita setelah tadi kita berdoa, saya mau absensi dulu nih, gitu ya. Absen dulu. Kira-kira siapa yang nggak hadir tadi? Ada semua. Baik, terima kasih. Jadi kita lanjut ya. Jadi mengenai materi kita hari ini yang merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya, gitu ya. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian dan juga ruang lingkup dari hukum administrasi negara, gitu ya. Di dalam mata kuliah hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara ini sendiri diberikan kepada mahasiswa semester 3, gitu kan, dan juga mempunyai bobot sebanyak 3 SKS, gitu ya. Jadi saya lanjut ke langsung ke materi kita. Nah, sebelumnya saya harus jelaskan dulu nih terkait dengan capaian pembelajaran di dalam mata kuliah kita hari ini, gitu ya, hukum administrasi negara, terkait dengan definisi dan juga ruang lingkup tadi. Jadi pada kegiatan perkuliahan ini mahasiswa diajak untuk memahami pengertian-pengertian di dalam hukum administrasi negara yang dimulai dengan pembahasan mengenai pengertian hukum, kemudian pengertian administrasi negara, lalu juga ruang lingkup, dan juga yang terakhir adalah mengenai sumber hukum administrasi negara, seperti itu ya. Nah, yang terakhir ketika kita sudah nanti mempelajari materi ini, gitu ya, diharapkan mahasiswa mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk memberikan definisi atau pengertian mengenai hukum administrasi negara. Jadi setelah kalian keluar dari kelas ini, gitu ya, setelah selesai materi perkuliahan kita, diharapkan kalian tetap mengingat materi ini. Materinya tentang apa, gitu ya? Tentang definisi, kemudian tentang ruang lingkup, seperti itu ya, dan juga sumber hukum administrasi negara. Kita lanjut nih ke definisi dari administrasi negara. Silakan mungkin teman-teman di sini membacakan satu persatu. Ini pendapat para ahli terkait dengan definisi administrasi negara. Silakan. Ya, boleh. Izin di sini saya akan membacakan definisi administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama adalah Leonard G. White. Administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan dari negara. Lalu ada Prajudi Atmo Sudirjo, melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak serta keputusan pemerintah secara nyata sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Lalu yang ketiga, pengertian administrasi negara dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama ada administrasi negara sebagai organisasi, yang kedua administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat publik, artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Baik, itu pengertian atau definisi dari administrasi negara, gitu ya. Kita lanjut ke
definisi hukum administrasi negara. Nanti kita akan lihat di mana perbedaannya ya terkait dengan definisi dari administrasi negara dan juga hukum administrasi negara. Silakan, yang lain selain Sabrina boleh. Yang pertama dulu nih, yang Pan Akodor dulu, baru nanti ke lodgeman. Silakan. Izin Bu, saya bantu. Ya, boleh. Definisi hukum administrasi negara yang pertama itu menurut LG Van Apeldoorn, yaitu segala keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pendukung kekuasaan yang diserahi tugas pemerintahan. Lalu yang kedua itu Lageman dan Utrecht, yaitu seperangkat norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang ditiadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Baik, terima kasih ya. Jadi sekarang saya balik lagi nih ke yang pertama. Kalau yang tadi tentang definisi administrasi negara, ini ya pengertiannya. Kemudian sekarang hukum administrasi negara. Kira-kira di mana perbedaannya dari administrasi negara tadi dan juga hukum administrasi negara? Itu ada dua ya. Jadi ada hukum dan juga ada administrasi negara. Kemudian disatukan menjadi hukum administrasi negara. Pengertiannya seperti ini. Jadi bedanya adalah dia lebih, dia gimana? Izin Bu, perbedaannya ada dari di bagian norma-normanya atau aturan. Betul ya. Jadi ada kaitannya dengan seperangkat norma-norma, gitu ya. Ada aturan hukum di dalamnya, gitu ya. Seperti itu ada kaidahnya yang juga diatur di dalam hukum administrasi negara. Jadi tidak hanya sekedar administrasi negaranya saja gitu ya. Jadi ada seperangkat hukumnya juga yang diatur di dalam hukum administrasi negara. Baik ya, paham dulu sampai sini kita ya. Oke. Kemudian kita lanjut nih. Selanjutnya ini adalah ciri khusus dari hukum administrasi negara. Jadi ciri yang pertama itu adalah adanya hubungan istimewa antara negara dan juga warga negara. Kemudian yang kedua, adanya sekumpulan norma yang mengatur kewenangan pejabat atau lembaga negara. Kemudian adanya pejabat-pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa tersebut. Nah, di sini Utrecht juga hampir mirip ya pengertiannya dengan ciri khusus dari hal itu. Nah, sekarang saya mau tanya, lembaga negara itu apa aja? Ada yang tahu lembaga negara? Lembaga negara ada eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif. Itu yang sebagian besar diatur di dalam Undang-Undang 1945. Eksekutif itu siapa? Eksekutif adalah presiden dan wakil presiden. Kemudian kalau legislatif kita punya DPR, kemudian siapa lagi? MPR, kemudian ada lagi DPD, Dewan Perwakilan Daerah, lalu siapa lagi? DPRD, yaitu di pemerintahan yang di daerah ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari DPRD provinsi, kemudian DPRD mana lagi? DPRD kota dan kabupaten. Ya. Jadi itu. Kemudian ada yudikatif. Yudikatif kira-kira apa nih? Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, lalu ada lagi Komisi Yudisial, gitu ya. Jadi itu yang memang khusus diatur di dalam Undang-Undang 1945. Gitu ya, itu terkait dengan segi lagi. Kemudian kita lanjut nih ke ruang lingkup. Ruang lingkup ini adalah ruang pembahasan terkait dengan hukum administrasi negara. Jadi di dalam hukum administrasi negara itu berkenaan dengan kekuasaan eksekutif. Jadi harus digarisbawahi. Eksekutif di sini bukan hanya eksekutif yang terkait dengan melaksanakan undang-undang saja gitu ya, tapi memang lebih luas cakupannya. Kemudian kan juga terkait dengan unsur utama, yakni dengan gestur gitu ya. Gestur itu artinya pemerintahan. Ini kata serapan dari bahasa Belanda gitu ya. Karena apa? Karena kita dulu jajahan Belanda gitu ya. Jadi sebagian besar memang peraturan kita itu memang masih menggunakan warisan dari Belanda gitu ya. Jadi kalimat-kalimatnya pun juga istilah-istilahnya juga masih asli gitu ya. Kemudian gestur tadi sudah, di dalamnya terdapat sturen dan sturing. Sturen apa? Sturen merupakan kegiatan yang kontinu yang berkaitan
dengan penggunaan kekuasaan yang konsepnya berupa hukum publik yang meniscayakan penggunaan kekuasaan harus dilandaskan pada azas-azas negara hukum, azas demokrasi, dan azas instrumental, gitu ya. Azas negara hukum apa? Azas negara hukum bahwa negara itu harus berdasarkan hukum, gitu ya. Jadi semua tindakan pemerintah, gitu ya, dan juga kewenangan juga harus diatur melalui aturan hukum. Jadi itu esensi dari negara hukum yang saya jelaskan ini. Gitu ya. Baik, sampai sini kira-kira saya kecepatan nggak menjelasinnya? Nggak cukup jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Ini masih nyambung dengan kajian objek HAN tadi ya, yang menyebutkan beberapa pendapat gitu ya, faktor-faktornya apa saja, sehingga luas sekali gitu objek kajian dari hukum administrasi negara. Jadi penyebabnya yang pertama itu adalah hukum administrasi negara berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, gitu ya. Ada juga yang sifatnya memang tidak tertulis. Kemudian pembuatan peraturan, keputusan, kemudian juga instrumen yuridis di bidang administrasi tidak hanya terletak pada satu tangan. Gitu ya. Jadi kita birokrasi itu kan ada hierarkinya, gitu ya, ada urutannya, gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa di satu orang, gitu ya, atau satu tangan memegang kebijakan. Kemudian HAN atau hukum administrasi negara berjalan sesuai perkembangan tugas pemerintahan dalam kemasyarakatan yang menyebabkan pertumbuhan HAN itu berjalan secara sektoral, gitu ya. Itu yang mengingat luasnya objek kajian dari hukum administrasi negara tadi, seperti itu. Kemudian ini ahli juga, ahli ini hukum administrasi negara, dia mengidentifikasi gitu ya, pembentukan sulit diidentifikasi dikarenakan yang pertama peraturan HAN lebih cepat dan sering mendadak, kemudian sedangkan peraturan hukum private dan juga peraturan hukum pidana hanya berubah secara berangsur-angsur, gitu ya. Karena apa? Karena perubahan terkait dengan kewenangan pemerintahan. Peraturan kan ada terus ya, peraturan terkait dengan pemerintahan, kebijakan juga selalu berubah, gitu ya. Maka menyebabkan peraturan HAN itu lebih cepat berubah. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, pembuatan peraturan administrasi tidak di satu tangan tadi, seperti yang saya bilang, karena di luar pembuat undang-undang di tingkat pusat, jadi organ negara di eksekutif, saya bilang tadi ya, saya kan tanya tadi ke kalian, lembaga negara itu apa aja, gitu ya. Jadi ada organ eksekutif di luar eksekutif, gitu ya, seperti kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah, gitu ya, juga sebagai pembuat peraturan administrasi negara. Jadi cakupannya sangat luas. Kemudian Filipus Hajun juga membagi ya cakupan HAN ya. Yang pertama instrumen bagi penguasa untuk mengatur, kemudian menyeimbangkan dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat, dan yang kedua mengatur cara partisipasi warga masyarakat dalam proses penyusunan dan pengendalian, termasuk juga penentuan kebijakan. Dan yang ketiga adalah perlindungan hukum bagi warga masyarakat dalam menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik. Ini nanti akan ada di materi selanjutnya ya, terkait dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau biasa dikenal dengan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, gitu ya. Nanti kita akan belajar di minggu selanjutnya. Nah kemudian ini masih kaitannya ya dengan yang terlalu tadi. Jadi ini ada pendapat lagi nih dari si Van Vollenhoven. Jadi dia menyebutkan kaitannya dengan teori residu. Teori residu ini kaitannya dengan apa? Dengan pembagian lapangan hukum, gitu ya. Lapangan hukum apa? Bidang pembinaan seperti itu ya. Jadi dibilang oleh Van Vollenhoven bahwa hukum administrasi negara itu setelah dikurangi hukum tata negara, perdata dan pidana. Jadi bagiannya cuma sedikit gitu. Residu itu artinya sisa. Betul. Contohnya apa? Kalau kita suka bilang residu, sisa apa? Kalau goreng gitu ya, gorengan gitu kan, sisa atau residu dari minyak gitu ya. Jadi kebagian cuma sisanya doang.
Sisa berarti kan nggak banyak gitu ya. Kenapa? Karena sudah terpakai terbagi dengan lapangan hukum yang lain seperti itu ya. Itu terkait dengan teori residu gitu ya. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin? Izin dulu. Ya, boleh Pak. Tadi dalam slide sebelumnya dikemukakan tentang teori residu. Penjelasannya Bu, maksudnya apa teori residu tersebut? Baik, makasih ya pertanyaannya dibuat. Jadi teori residu ini sebenarnya dikemukakan oleh Van Hoven itu kaitannya dengan ada perbedaan dasar dengan HTN atau hukum tata negara gitu ya. Dan juga memang dijelaskan bahwa lapangan hal tadi kan luas ya, yang mana tidak diatur di dalam yang pembagian tadi. Nah, jadi ada beberapa objek pembahasan yang tidak masuk ke dalam lapangan privat, perdata dan juga pidana. Ya. Jadi membedakan bahwa antara HAN dan HTN ini HAN itu adalah hukum yang bergerak dan HTN itu adalah hukum dalam arti diam atau rest gitu ya. Itu yang membedakan kaitannya dengan teori tadi. Itu maksudnya ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Bisa Bu. Baik. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan mungkin atau sudah cukup jelas? Jelas ya. Baik, saya lanjut ke selanjutnya ya ini kesimpulan sebenarnya dari yang kita bahas tadi gitu ya, mulai dari definisi administrasi negara, kemudian ada juga mengenai definisi HAN, ruang lingkup, ciri khusus seperti itu ya. Jadi kita sudah sampai ke kesimpulan untuk materi kita yang pertama ini gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah terkait ruang lingkup HAN yang berkaitan dengan pemerintahan yang cakupannya mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu kaitannya dengan perbuatan pemerintah. Pemerintah ini ada dua ya, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah gitu ya, dalam bidang publik. Kemudian ruang lingkupnya selanjutnya adalah kewenangan pemerintahan. Jadi kewenangan ini mengatur tentang dari mana, gitu kan? Dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya yang dituangkan dalam bentuk instrumen hukum. Kemudian yang kedua mengenai akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan. Dan yang terakhir kesimpulan kita adalah penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi di dalam bidang pemerintahan. Perlu dipahami bahwa sanksi-sanksi di dalam hukum administrasi negara itu berbeda dengan sanksi-sanksi yang ada di dalam hukum pidana dan juga hukum perdata, gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Kalau di dalam hukum pidana itu kita ada berpatokan kepada kitab undang-undang hukum pidana dan juga kitab undang-undang hukum acara pidana. Lalu juga kalau perdata juga ada kitab undang-undang hukum acara perdata dan kitab undang-undang hukum perdata, gitu ya. Nah kalau ini dia beda lagi sanksinya, gitu ya. Sanksi di bidang hukum administrasi negara. Seperti itu. Baik, kira-kira sampai sini tadi kesimpulan, definisi. Ini masih materi awal ya, materi awal-awal terkait dengan pengertian. Seperti itu. Cukup jelas dulu? Baru saya lanjut? Atau ditahan dulu pertanyaannya? Nanti baru kita tanya jawab diskusi lagi ya, di akhir ya. Baik, saya lanjut gitu ya terkait dengan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai sumber hukum administrasi negara. Jadi kalau kita ngomong mengenai sumber atau berbicara mengenai sumber artinya adalah sumber hukum. Sumber kira-kira apa? Oh, kita ngomongin sumber air. Kira-kira apa kaitannya sumber? Sumber adalah asal usul, awal mula gitu ya. Itu sumber. Sama halnya dengan sumber hukum. Gitu ya. Sumber hukum itu apa? Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Gitu ya. Kemudian sumber hukumnya ada dua. Ada hukum formil dan juga hukum material. Gitu ya. Nah, sumber hukum formil itu ada bentuk peraturan perundang-undangan, kemudian putusan hakim dan juga praktik administrasi negara dan juga doktrin. Gitu ya. Nah, ini fungsi HAN, jadi ada fungsi normatif, fungsi instrumental dan fungsi jaminan. Gitu ya. Oke, sekarang kita diskusi. Satu pertanyaan
terkait dengan sumber hukum formil dari hal tadi Bu. Apakah hakikatnya dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis? Dan apakah peraturan perundang-undangan termasuk dalam bentuk sumber hukum formil? Ya, jadi sumber hukum formil tadi seperti dijelaskan sebelumnya di slide sebelumnya memang dalam bentuk tertulis gitu ya. Kalau yang tidak tertulis biasanya dalam bentuk hukum atau adat ya, adat atau kebiasaan gitu ya. Nah, peraturan perundang-undangan ini ada hierarkinya gitu ya. Hierarkinya itu ada yang pertama itu masih ingat di materi kita sebelumnya urutan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Betul. 1945. Kemudian Lalu yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. sip, berarti sudah paham ya terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Jangan ada yang overlapping satu sama lain. Jadi yang urutannya paling tinggi dia tetap di situ ya, tergantung dari identitas dari pembuatnya. Jadi yang pertama Undang-Undang Dasar tadi disebutkan oleh Sabrina, kemudian ada TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, kemudian ada Perda. Perda ini ada dibagi lagi, Perda provinsi, Perda kabupaten, dan juga Perda kota. Seperti itu ya. Jadi harus seperti itu hierarkinya, jangan sampai kebalik-balik, gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi udah ada sistemnya, udah ada hierarkinya, sehingga kalau ketika suatu pemerintahan ingin membuat suatu kebijakan, gitu ya, dia harus melihat dulu yang atas. Gitu ya. Misal Perda peraturan daerah dibuat oleh siapa? Peraturan daerah, kepala daerah bersama dengan DPRD gitu kan. Jadi DPRD jadi buat peraturan, maka dia harus lihat aturan yang di atasnya bertentangan atau tidak gitu ya. Jadi nggak boleh bertentangan antara peraturan daerah dengan peraturan presiden seperti itu atau undang-undang gitu ya. Jadi harus memang dilihat lagi terkait dengan peraturan tersebut gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup sampai di sini? Ada Bu? Ya, boleh. Berdasarkan dari pertanyaan sebelumnya nih, kemudian bagaimana kaitannya dengan urutan hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia, Bu? Hierarki masih sama seperti yang ini ya, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi kalian bisa search gitu ya di pasal 7 ayat 1. Jadi ya. Nah, jadi nanti kalian lihat di sini. Siapa tahu saya salah nih ya untuk mengutipnya. Jadi teman-teman di sini bisa searching. Karena apa? Karena sumber belajar kita nggak hanya dari buku, gitu ya. Sumber belajarnya banyak nih, sumber referensi. Kalian googling aja, gitu ya. Banyak akan keluar materi-materi mengenai hukum administrasi negara, gitu ya. Termasuk juga peraturan-peraturan ini. Ketika kalian klik atau browsing, nanti akan banyak tuh. Itu gitu di pasal berapa mengatur tentang apa, ya. Gitu. Jadi kalau sekarang sudah canggih, gitu ya. Kalian bisa belajar di mana saja, kapan saja, gitu ya. Jadi kita di kelas, makanya kita interaktif, jadi diskusi karena kalian punya sumber belajar sendiri. Baik, mungkin sekian dari saya untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan mengenai video pembelajaran tatap muka di kelas berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.